Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Rahma Sofiun Barokah, Rio Nandika, dan saya sendiri Salma Cernisa. Di sini kami akan membahas mengenai proses pergerakan rantai pasok produk industri dari hulu ke hilir sampai dengan ke konsumen. Nah, di sini kami menggunakan perusahaan sebagai contoh, yaitu perusahaan PT Indofood. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Rahma. Baik, langsung saja kepada bagian pendahuluan, di mana analisis yang kita ambil yaitu analisis penerapan IRT dan SCM pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Ini adalah olahan yang dihasilkan dari adonan tepung terigu yang kemudian dipipihkan dengan bentuknya panjang-panjang yang kemudian dimasak dalam air mendidih, dan mie juga dapat dijadikan bahan substitusi atau pengganti nasi. Mie sendiri mengandung karbohidrat sehingga masyarakat yang mengkonsumsi mie juga bisa mengenyangkan juga. Salah satu makanan mie yang digemari oleh kalangan masyarakat adalah mie instan. Mie instan kesukaan masyarakat Indonesia antara lain Indomie goreng yang diproduksi oleh PT Indofood, CBP yang Sukses Makmur. Pada awalnya, PT Pangajaya Inti Kusuma didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990. Indomie dinobatkan menjadi produsen mie instan terbesar di dunia. Indomie juga dapat ditemukan di Jawa, di Timur Tengah, Afrika, Eropa, dan lebih dari 60 negara lainnya. Agar perusahaan PT Indofood dapat berjalan dengan baik, perusahaan dapat memanfaatkan beberapa teknologi untuk membantu dan mendukung proses bisnis yang ada di dalam perusahaan. Salah satunya dengan menerapkan proses Supply Chain Management atau SCM dan Enterprise Resource Planning atau ERP. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan Supply Chain Management. Menurut Heiser dan Render, manajemen rantai pasok merupakan proses dalam mengelola berbagai macam kegiatan dengan tujuan untuk mendapatkan bahan yang belum jadi, yang kemudian diubah dari barang yang belum jadi menjadi barang setengah jadi, ataupun barang yang sudah jadi. Kemudian hasil dari barang tersebut akan dikirimkan ke pelanggan atau konsumen yang telah diedarkan ke pasar-pasar. Menurut Asauri, Supply Chain Management, supply chains atau rantai pasokan menyangkut hubungan yang terus-menerus mengenai barang, uang, dan informasi. Barang umumnya mengalir dari hulu ke hilir, uang mengalir dari hilir ke hulu. Sedangkan informasi mengalir baik dari hulu ke hilir maupun dari hilir ke hulu. Dilihat secara horizontal, ada 5 komponen utama atau pelaku dalam supply chains, yaitu supplier atau pemasok, manufaktur atau pabrik pembuat barang, distributor atau pedagang besar, retailer atau pengecer, customer atau pelanggan. Secara vertikal, ada 5 komponen utama supply chains, yaitu buyer atau pembeli, transporter atau pengangkut, warehouse atau penyimpanan, seller atau penjual, dan sebagainya. Lalu di sini ada proses manajemen rantai pasok. Yang pertama, customer atau pelanggan. Sebagian besar industri manufaktur, customer atau pelanggan adalah mata rantai pertama yang dapat memberikan pesanan, terutama pada perseroan yang menerapkan OEM atau Original Equipment Manufacture. Dengan adanya produk yang ditawarkan oleh perusahaan, pelanggan dapat memutuskan untuk membeli sebuah produk melalui departemen penjualan terhadap perseroan tersebut. Dalam pesanan ada beberapa informasi penting, yaitu tanggal pengiriman produk, produk apa yang ingin dibeli oleh pelanggan, dan jumlah produk yang ingin dipesan oleh pelanggan, dan lain-lain. Yang kedua adalah planning atau perencanaan. Setelah pelanggan memesan produk yang mereka inginkan, Departemen Perencanaan mulai menyiapkan rencana produksi untuk menghasilkan produk yang diinginkan oleh pelanggan. Dalam prosesnya, Departemen Perencanaan juga mengetahui adanya kebutuhan terhadap material yang diperlukan dan bahan pendukungnya. Selanjutnya yaitu ada proses purchasing atau pembelian. Setelah menerima rencana produksi dalam hal seperti kebutuhan terhadap bahan baku dan bahan pelengkapnya, bagian departemen pembelian akan memesan bahan baku dan bahan pelengkapnya untuk menghasilkan produk yang diinginkan oleh pembeli. Yang keempat ada inventory atau persediaan. Bahan baku dan bahan pelengkap lainnya yang telah dipesan dan diterima oleh pabrik yang kemudian akan diperiksa terlebih dahulu terhadap kualitas dan kuantitas terhadap barangnya, yang kemudian barang tersebut akan disimpan ke dalam gudang untuk berproduksi nantinya. Yang kelima ada production atau produksi.
Bagian dari Departemen Manufaktur akan menggunakan bahan primer dan bahan sekunder yang sudah diberikan oleh pemasok untuk melangsungkan proses manufaktur untuk menciptakan sebuah produk yang jadi atas keinginan pelanggan. Kemudian, produk jadi yang sudah diproduksi akan disimpan di gudang yang nantinya siap dikirim ke pelanggan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yang keenam ada transportation atau transportasi. Departemen pengirimlah yang akan mengatur waktu untuk mengangkut produk keluar dari gudang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pelanggan. Di sini ada gambar mengenai rantai pasok PT Indofood pada tahun 2019. Yang pertama yaitu ada supplier tepung. Pada poin pertama ini, supplier mengirimkan stok tepung ke gudang untuk dijadikan sebagai bahan persediaan dalam proses pembuatan mie instan. Kedua, supplier bumbu. Pada poin kedua ini, supplier bumbu mengirimkan seluruh varian atau jenis bumbu mie instan yang telah diracik yang akan dijadikan sebagai bahan perasa untuk mie instan. Yang ketiga, warehouse atau gudang. Pada poin ketiga ini digunakan untuk menyimpan seluruh stok atau persediaan yang telah dikirimkan oleh supplier. Selanjutnya yang keempat yaitu pabrik pembuatan mie instan. Pada poin keempat ini dilakukannya proses pembuatan mie dari bahan mentah menjadi produk setengah jadi. Yang kelima yaitu lab pengujian. Pada poin kelima ini dilakukan pengujian oleh Badan Penelitian Makanan untuk mengetahui hasil produk yang diciptakan apakah produk ini layak untuk dipasarkan. Yang keenam yaitu pengemasan mie instan. Pada tahap keenam ini dilakukan proses packaging setelah melewati proses pengujian di lab pengujian. Yang ketujuh, yaitu distributor mie instan. Pada tahap ketujuh ini dilakukan proses pendistribusian dari pabrik kepada para pedagang dan agen-agen di pasaran. Yang kedelapan, yaitu pengecer mie instan. Pada tahap kedelapan ini, masuk ke dalam proses penerimaan produk dari distributor mie ke toko-toko kecil, yang kemudian akan dijual ke masyarakat umum. Yang kesembilan, yaitu konsumen. Pada tahap kesembilan ini, para konsumen membeli mie instan dari pengecer untuk dikonsumsinya. Selanjutnya ada value. Tujuan dari penerapan supply chain pada PT Indofood adalah mampu memuaskan keinginan atas pelanggan dan juga meningkatkan keuntungan yang lebih bagi suatu perusahaan. Penerapan SCM ini menjadi sebuah kunci utama bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih lagi. Penyebaran produk yang dilakukan oleh perusahaan dapat dikatakan berjalan dengan lancar, karena sebagai masyarakat Indonesia mengenal Indomie yang diproduksi oleh PT Indofood. Dengan begitu, PT Indofood juga telah berhasil memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Hal tersebut dapat meningkatkan keuntungan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.